Dan ini lagi dibenahi sama STY Iya. untuk menggeser pemain-pemain yang nggak punya mental Piala Dunia lah, kasarnya begitu. Betul. Iya, iya. Maka dari itu gue sekali lagi gue percaya Sintayong, walaupun gue nggak setuju, is okay, gue nggak penting. Yang penting timnas kita perform. Iya. Dan terbukti sekarang bahwa kita perform. Bukan masalah piala-piala atau apa. Dari rank 170 ke 130-an itu sebuah Iya, prestasi. benar. Iya. Kalau lu nggak bisa menghargai. Profil Kevin Dix dan Hairori Edewal, dua calon pemain naturalisasi bakal jadi tambahan amunisi Sintayong. Yang juga mau, emang harus dua itu betul-betul satu kata gitu. Ini pemain mau pindah dan Sintayong memang butuh dia dalam tim. Sampai sore akhirnya diproses, artinya dua itu sudah mencukupi. Ya paperwork-nya pasti akan menyusul, pasti akan dikebut oleh PSSI dan juga DPR oleh pemerintah, sehingga pemain-pemain yang kita cari emang datang gitu. Jadi kalau dia sudah mengatakan mau, dan emang profilingnya yang akhirnya Sintayong melihat bahwa dia adalah pemain yang emang kita cari, ya ini akan lebih melengkapi squad kita. Perkembangan PSSI terkait pemain naturalisasi terus berlanjut. Baru-baru ini, dua pemain unggulan dari Liga Utama Belanda telah direkrut dan siap menunjukkan kemampuan mereka. Siapa lagi yang akan menyusul? Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menjelang pertandingan lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 10 dan tanggal 15 Oktober. Dalam laga pertama, tim asuhan Sintayong akan menghadapi Bahrain di markas mereka, Bahrain National Stadium, Rifa. Bahrain kini dalam kondisi waspada, karena skuad Garuda datang dengan formasi yang lebih kuat setelah bergabungnya dua pemain naturalisasi, Miss Hilgers dan Eliano Reijnders. Keduanya merupakan pemain terkenal di Eredivisie dan menjadi andalan tim masing-masing, dengan Miss Hilgers sebagai bek tangguh dari Twente dan Eliano Reijnders sebagai penyerang utama PEC Zwolle. Selain itu, hasil imbang Indonesia melawan dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, juga membuat Bahrain meragukan kemampuan mereka untuk mengalahkan JIZ dan kawan-kawan. Catatan buruk lainnya bagi tuan rumah adalah kekalahan telak 0-5 dari Jepang pada laga terakhir mereka. Setelah menghadapi Bahrain, JIZ dan rekan-rekannya akan terbang ke China untuk melanjutkan perjuangan di markas tim Dragons, Qingdao Youth Football Stadium. Hasil positif di Bahrain dan China sangat penting untuk mendukung misi Indonesia menuju pentas Piala Dunia yang akan datang. Oleh karena itu, PSSI terus mencari pemain-pemain keturunan yang dianggap layak untuk memperkuat tim Merah Putih. Dua nama yang saat ini menjadi perhatian adalah Kevin Dix dan Hairori Edewal. Siapakah mereka dan seberapa pentingkah peran mereka di timnas Indonesia? Seberapa besar peluang Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Kevin Dix memiliki kabar baik bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi para penggemar setia timnas. Mereka percaya bahwa saya bisa menjadi aset berharga untuk tim, ungkap Kevin Dix kepada media terkenal Denmark, Bold.dk, ketika ditanya mengenai keinginan PSSI untuk menaturalisasinya dalam waktu dekat. Pihak yang dimaksud oleh Kevin Dix adalah PSSI, yang menurutnya telah melakukan komunikasi dengan agennya. Kevin Dix memenuhi semua kriteria untuk mendapatkan KTP Indonesia, mengingat ibunya, Natasja Dix Bakar Besi, berasal dari Ambon, Maluku, dan menikah dengan Raymond Dix, seorang pelatih bola tangan asal Belanda. Kini berusia 27 tahun, Kevin Dix bermain untuk FC Copenhagen di Denmark. Sebelum bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2021, bek bertato ini pernah bermain untuk Vitesse di Belanda, lalu pindah ke Italia pada 2016 setelah direkrut oleh Fiorentina. Namun, ia lebih banyak dipinjamkan ke beberapa klub, termasuk Feyenoord dan Empoli, sebelum akhirnya melanjutkan kariernya di FC Copenhagen. Bersama FC Copenhagen, Kevin Dix memiliki pengalaman yang cukup membanggakan, termasuk di kompetisi Eropa. Pada musim 2023/2024, misalnya, ia tampil saat FC Copenhagen menghadapi Manchester United di Liga Champions.
Pengalaman tersebut membuat PSSI tertarik, dengan harapan Kevin Dix dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Seorang gelandang yang memiliki kemampuan bertahan dan menyerang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadirannya dipastikan akan membuat para lawan merasa tertekan. Hairor Yedewal bukanlah nama yang asing. Ia cukup terkenal di Belanda, Inggris, dan Belgia. Di Belanda, pemain berusia 28 tahun ini pernah memperkuat Ajax, sementara di Inggris, Crystal Palace menggunakan jasanya dari tahun 2017 hingga 2024. Para supporter setia Crystal Palace pasti tidak akan melupakan Hairor Yedewal, terutama karena pada musim 2020-2021, ia menjadi pemain yang hampir selalu dimainkan, dengan 33 penampilan di Premier League. Setelah itu, ia pindah ke Belgia untuk bergabung dengan Royal Antwerp dan masih bermain di sana hingga sekarang. Hairor Yedewal juga memiliki kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia, karena neneknya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Selain itu, ia juga pernah masuk dalam skuad timnas Belanda di bawah asuhan Danny Blind saat kualifikasi Euro 2016, di mana ia dipercaya sebagai starter dalam 3 pertandingan. Bayangkan jika ia bergabung dengan timnas Indonesia. Tentu saja, kesempatan untuk tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar impian belaka. Timnas Indonesia tengah pasang kuda-kuda jelang bentrok lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 10 dan tanggal 15 Oktober mendatang. Sebagai lawan pertama, Laskar Sintayong akan menantang Bahrain di kandangnya, Bahrain National Stadium, Rifa. Bahrain sendiri tengah dalam kecemasan, mengingat skuad Garuda datang dengan starting C yang lebih menyengat menyusul bergabungnya 2 pemain naturalisasi baru, Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Miss Hilgers dan Eliano Reijenders 2 pilar beken di panggung Eredivisie, pemain inti di timnya masing-masing. Miss Hilgers bek tangguh Twente, sedangkan Eliano Reijenders juru gedor PEC Zwolle. Selain itu, sensasi Indonesia yang bermain imbang dengan 2 gurita Asia, Arab Saudi dan Australia, juga membuat Bahrain tak begitu yakin bisa mengalahkan JIZS. Catatan kelam tuan rumah lainnya, pada laga terakhir tim besutan Dragan Talajik dipermak Jepang 5 gol tanpa balas. Setelah Bahrain, JIZN kolega terbang ke China guna melanjutkan teror di markas tim Dragons, Qingdao Youth Football Stadium. Hasil positif dari Bahrain dan China tentunya sangat krusial demi melancarkan misi suci Indonesia ke pentas terakbar 4 tahunan besutan FIFA 2 tahun mendatang. See my message start to spread, and I had so many dreams.